Mike baru saja pulang ke rumah. Saat itu ia melihat pemandangan mengerikan di depannya. Di tanah, tepat di luar pintu, terdapat jejak kaki yang sangat besar. Dilihat dari ukurannya, jelas jejak itu milik seorang pria bertubuh besar dan tinggi. Di sekitarnya terdapat banyak puntung rokok, yang berarti orang itu telah menunggu di sana cukup lama. Artinya, selama waktu itu, istri Mike sendirian di dalam rumah. Pikiran itu membuatnya bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Mike segera mengambil pistolnya, melompati pagar, dan segera berlari menuju rumah. Ia melewati area dengan pepohonan yang lebat dan muncul di dekat rumah. Di jalan setapak di samping rumah, ia juga melihat jejak kaki yang sama. Penyusup itu sudah masuk ke dalam rumah. Mike mengokang pistolnya dan masuk dengan diam-diam. Di dalam, ia melihat sekeliling, tetapi istrinya tidak terlihat dimanapun. Dengan panik, Mike mulai mencarinya dan akhirnya sampai di kamar tidur. Pemandangan di dalam membuatnya terpaku. Dinding-dinding dipenuhi noda darah. Jelas terlihat bahwa telah terjadi perkelahian hebat di sana. Mike segera menelepon istrinya. Ternyata, istrinya berada di rumah sakit, dalam kondisi kritis dan sedang menjalani perawatan darurat. Dengan suara lemah, istrinya menceritakan bahwa seorang pria bertubuh besar telah memaksa masuk ke rumah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu mengobrak-abrik rumah seperti orang gila, seolah sedang mencari sesuatu. Ketika tidak menemukan apa yang ia cari, ia menjadi sangat marah dan menyerang istri Mike dengan ganas. Saudara Mike juga membenarkan cerita itu. Penyerang tersebut meninggalkan istri Mike dalam keadaan sekarat dan melarikan diri menggunakan sebuah taksi berwarna hijau. Dalam hati, Mike bersumpah bahwa ia akan menemukan pria itu, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Mike berkeliling ke seluruh kota untuk mencari taksi hijau tersebut. Setelah waktu yang lama, ia akhirnya melihat taksi itu di sebuah parkiran. Namun, Mike tidak langsung bertindak. Ia mencatat nama perusahaan yang tertulis di pintu taksi tersebut. Setelah habis maghrib, Mike mendatangi perusahaan taksi itu dan berpura-pura membutuhkan bantuan. Begitu petugas membuka pintu, Mike dengan cepat mengenakan penutup wajah, mengacungkan pistol, dan mendorong petugas itu ke dalam. Ia kemudian melihat seluruh data perjalanan para pengemudi. Perhatiannya tertuju pada satu mobil. Mobil itu berhenti di depan rumahnya, tepat sebelum Mike tiba di rumah hari itu. Nama pengemudinya adalah Leo, seorang pria muda. Mike mengambil berkas Leo dan memperhatikan fotonya dengan saksama. Setelah itu, ia merusak kantor tersebut agar semuanya terlihat seperti perampokan biasa. Pagi berikutnya, Mike menunggu di luar kantor perusahaan. Ia melihat Leo keluar untuk memulai giliran kerja dan segera mengikutinya. Saat Leo berhenti di pinggir jalan,